kanan, depan, belakang. Oke, sebelum itu kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Sofina. Teman-teman mari kita berdoa. Oke, terima kasih untuk Sofina yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu. Apakah ada teman yang berhalangan masuk hari ini? Ada Ibu. Siapa? Roland Ibu. Keterangannya apa? Ada Ibu. Nanti tolong sampaikan salam Ibu untuk Roland ya. Ya Ibu. Oke, baik. Ibu minta anak-anak berdiri dulu. Sekarang saatnya kita bermain sedikit. Cluenya di dalam permainan ini, cluenya ikuti apa yang Ibu omong. Apa yang Ibu katakan. Oke, kalau Ibu omong ayam, anak-anak itu jawab Ayam. mengatakan bebek, anak-anak jawab Bebek. ayam. Ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Itu kan kita semua. Jadi anak-anak pikirannya masih segar. Tidak mengantuk. Oke, silakan dulu kembali. Oke, Ibu mau bertanya dulu terkait kesepakatan kelas kita masih sama seperti minggu lalu ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh makan jajan di dalam kelas, tidak boleh menggunakan HP jika tidak diperbolehkan. Pas ya? Pas, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ke materi. Hari ini kita belajar tentang Transaksi. Nah, anak-anak di materi kita pada hari ini ada juga dia punya capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya. Mari kita lihat bersama capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Pada akhir fase D, peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, titik garis dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada juga tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai di sini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari translasi. Lalu yang kedua, menentukan hasil translasi pada bidang koordinat kartesius. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan translasi. Oke, anak-anak sampai di sini pasti anak-anak bertanya, Ibu kenapa kita harus belajar tentang translasi? Kenapa kita tidak belajar materi yang lain saja yang lebih seru, yang lebih anak-anak suka? Anak-anak di sini Ibu mau sampaikan bahwa kita belajar translasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai matematika saja ya. Tetapi ketika kita memahami tentang translasi, maka translasi itu membantu kita dalam memindahkan sebuah bidang menurut arah dan jarak tertentu, lalu memindahkan penata dena, lalu ketika membuat animasi video, gambar, atau apa yang bisa anak-anak mainkan, bukan perasaan wanita. Apa? Itu tentu membutuhkan pemahaman tentang translasi. Oke, baik, di sini ada alur pembelajaran dan juga penilaiannya. Ibu sampaikan memang yang pertama ada pengenalan. Di sini kita mengenal terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu ada tim. Di sini nanti anak-anak akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Lalu kemudian dikerjakan LKPD-nya. Di sini nanti Ibu akan mengambil nilai sebagai nilai kelompok. Lalu yang berikut ada presentasi. Dari hasil LKPD yang telah anak-anak kerjakan, salah satu mewakili anak-anak teman kelompok untuk presentasi di depan. Lalu yang berikut ada evaluasi. Evaluasi ini nanti Ibu akan jadikan sebagai nilai individu. Jadi nanti anak-anak diarahkan untuk mengerjakan kuis. Nanti akan mendapatkan juga hadiah dari Ibu. Oke? Dan yang terakhir ada tugas. Nanti Ibu ambil sebagai nilai tugas seperti biasa. Oke, sebelum itu minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Apa itu materi minggu lalu? Transformasi geometri. Oke, pengertian dari transformasi geometri ada yang masih ingat? Masih Ibu. Ya, silakan siapa? Saya Ibu. Ya, Angel. Transformasi geometri adalah suatu proses untuk memindahkan atau mengubah posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek geometri seperti titik, garis, atau bangun datar pada bidang koordinat kartesius itu. Ya, kita tepuk tangan untuk Angel. Lalu ada jenis-jenis dari transformasi ya. Apa saja jenis-jenis dari transformasi geometri? Silakan Solvina. Refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kita tepuk tangan lagi untuk Solvina. Oke, baik. Jadi itu materi minggu lalu. Hari ini kita membahas tentang translasi. Di sini kita disajikan sebuah masalah. Jika Orlando berjalan 5 langkah ke depan, lalu 3 langkah ke belakang, maka Orlando ada di posisi berapa dibanding posisi awal? Ada yang bisa mengerjakan soal ini? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, silakan Kasih.
Orlando berada di titik positif 2 ya. Ya, kita tepuk tangan untuk Kasim. Kenapa di titik positif 2? Karena jika masalah ini kita gambar pada sebuah bidang kartesius, ya, Orlando berjalan 5 langkah ke depan. Maka kita dia berjalan ke arah depan, itu nilainya positif, ya. Jadi kalau nilai positif dalam bidang kartesius dia bergerak ke arah kanan. Lalu di situ Orlando mundur lagi ke belakang sejauh 3 langkah, maka dia ke arah kiri. Nilainya negatif. Maka ini kita dapat 5, positif 5 ditambah dengan negatif 3. Hasilnya positif 2. Dari sini anak-anak kita bisa mengetahui bahwa bilangan bulat itu adalah sebagai materi prasyarat ya untuk memahami tentang translasi. Jadi bilangan bulat itu masih ada erat kaitannya. Sebelum kita memahami tentang translasi, kita harus mempelajari dulu bilangan bulat. Oke, baik anak-anak. Kira-kira dari yang Ibu tampilkan ini, ada yang sudah tahu pengertian dari translasi itu seperti apa? Belum. Oke, karena anak-anak belum mengetahuinya, jadi Ibu ngajak anak-anak semua untuk memperhatikan aktivitas yang akan digambarkan oleh Renaldi. Renaldi bisa kita tolong ambil kursi lalu digeser 2 langkah ke depan. 1, 2, Lalu 3 langkah ke depan lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Renaldi, bisa kembali duduk. Nah, anak-anak, dari ilustrasi yang sudah dilakukan oleh Renaldi, anak-anak sudah bisa menangkap apa pengertian dari translasi? Ada Ibu. Iya, silakan Angel. Translasi itu perpindahan. Oke, Angel bilang translasi itu perpindahan. Kita tepuk tangan untuk Angel. Ada lagi? Silakan Sofina. Pergeseran. Oke, Sofina bilang pergeseran. Kita tepuk tangan untuk Sofina. Ya, jadi translasi itu kita dapat katakan sebagai pergeseran, perpindahan, itu benar ya. Lalu tadi Ibu mengatakan pada Renaldi maju 2 langkah, lalu ditambah lagi 3 langkah. Maka translasi itu perpindahannya seperti apa? Ya, silakan Renaldi. Perpindahan sesuai cara dan arah tertentu. Ya, tepuk tangan untuk Renaldi. Oke, jadi translasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang menurut arah dan jarak tertentu. Oke, nah dari kita kembali lagi ke ilustrasi yang telah dilakukan oleh Renaldi. Dari situ juga kita dapat menentukan apa rumus dari translasi. Ketika Renaldi masih berada di samping Angel, itu kita anggap saja titik 0. Lalu dia maju ke depan 2 langkah, ya kan? Titik 2. Lalu dia maju lagi 3 langkah. Titik 5. Ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa rumus dari translasi itu adalah Titik awal ditambah titik translasi menghasilkan titik akhir. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, jadi ada juga sifat-sifat dari translasi itu sendiri. Nah, dari ilustrasi yang sudah digambarkan oleh Renaldi barusan, ketika Renaldi mengangkat kursi dan memindahkannya di depan Ibu, kursi ini tidak berubah bentuk menjadi sofa. Ya, dia tetap menjadi Kursi. Maka sifat yang pertama yang dapat anak-anak simpulkan di sini apa? Tidak berubah bentuk dan ukuran. Tidak berubah bentuk dan ukuran. Lalu sifat yang kedua, ketika Renaldi mengangkat kursi tersebut, kaki kursi bagian kiri tetap berada di bagian Kiri. Kaki kursi bagian kanan tetap berada di bagian Kanan. Maka sifat yang kedua itu apa? Pemetaan satu-satu. Ya, benar sekali. Pemetaan satu-satu, yaitu titik A tetap memiliki bayangan jatuh tepat di titik A aksen. Dia tidak memiliki bayangan di titik B aksen, C aksen ataupun D aksen. Lalu sifat yang ketiga, ketika 2 kali kursi ini Renaldi pindahkan ke depan, maka 2 kali kursinya itu tetap, dia tidak menjauh dan tidak mendekat. Itu artinya sifat yang ketiga, Mempertahankan jarak antar titik. mempertahankan jarak antar titik. Lalu ketika tadi Renaldi Ibu suruh dia maju ke depan 2 langkah, dia maju lagi 3 langkah, maka satu translasi itu kita bisa gabungkan menjadi satu translasi yang Tunggal. translasi yang tunggal. Jadi 2 translasi yang dilakukan berturut-turut itu bisa digabungkan menjadi satu translasi yang Tunggal. Lalu untuk sifat terakhir yang kita tidak bisa jabarkan, kita tidak
sudah bisa gunakan ilustrasi dari Renaldi. Yang tadi yang Renaldi buat itu adalah apa? Bayangan yang kongruen. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke, jadi ini sifat-sifat yang sudah anak-anak sebutkan tadi. Lalu sampai di sini karena tidak ada pertanyaan, kita masuk ke agenda kita yang berikut yaitu the game. Dari sini Ibu minta anak-anak duduk dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Terima kasih Ibu. Oke anak-anak, Ibu mohon perhatiannya sebentar. Jadi baca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya, dimengerti, dicermati dengan baik agar ketika mengerjakan LKPD-nya anak-anak tidak bingung. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ibu. Ya silakan. Bisa ya? Sudah, Ibu. Kalau gitu Ibu minta kelompok 1 perwakilannya untuk sudah presentasi di depan, silakan. Seluruh itu anak-anak tolong rapikan tempat duduknya menghadap ke arah depan. Oke, baik. Untuk kelompok 2 ada sanggahan atau pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Sama, Ibu. Sama ya. Iya, Ibu. Silakan duduk, kita tepuk tangan di kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan presentasi yang mewakili. Oke, baik. Dari kelompok 1 ada pertanyaan atau Sama Ibu. Nah, sama ya? Iya Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi anak sudah mengerjakan LKPD, kita buktikan dengan menggunakan GeoGebra. Jadi di situ titik A itu kita negatif Negatif. negatif 7,1 ya. Iya, Jadi untuk kamu yang GeoGebra anak pilih pada icon di atas itu klik poligon. Jika sudah klik poligon, anak kursor ke titik negatif 7,1. Oke, kita lanjut yang berikut. Dari yang kita pelajari dari materi pertama hingga pada sekarang ini, apa yang anak-anak tangkap dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa pengertian dari translasi itu sendiri? Ya, silakan Ferdi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan cara tertentu. Oke, tadi Ferdi bilang translasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada jarak dan arah tertentu ya, itu sudah kita pelajari tadi. Lalu ada juga rumus dari translasi. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Iya, Ibu. Ya, silakan Angel. Titik awal ditambah titik translasi menghasilkan titik akhir, Ibu. Ya, betul sekali. Agenda kita yang berikut yaitu evaluasi. Ibu harap anak-anak bisa menggunakan handphonenya. Silakan. Sudah disiapkan handphonenya? Sudah, Ibu. Karena di sini ada hadiah, jadi dikerjakan baik-baik. Kita menggunakan aplikasi ini juga untuk melatih ketepatan dan kecepatan kita ya. Oke, kita mulai ya. Sudah? Kita lihat bersama. Oke, jadi anak-anak dibawa ke bagi lepas ambil hadiahnya. Oke, baik anak-anak. Jadi selama pembelajaran dengan Ibu dari awal sampai pada saat ini, kira-kira apa perasaan anak-anak sekarang? Senang. Ibu. Sangat senang. Dari rating 1 sampai 5, anak-anak kasih Ibu bintang berapa? 1000. Tepuk tangan dulu kita sekarang. Oke, baik. Jadi di akhir pertemuan kita pada hari ini, Ibu juga memberikan tugas ya. Jadi nanti anak-anak pulang tolong buka buku paket halaman 145, kerjakan di nomor 1 sampai 5. Minggu depan nanti kita belajar tentang rotasi ya anak-anak. Iya, Ibu. Jadi Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Salah satu orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih telah pimpin kita dalam doa. Dan selamat siang anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang, Ibu.